hendak mengingatkan sabda Nabi yang juga disampaikan oleh beliau di akhir bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena pakaiannya yang bagus saja. Wala ya'rifunal qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Dan mereka tidak tekun beribadah kepada Allah kecuali cuman bulan suci Ramadan saja. Ini kayaknya zaman sekarang ini ya Pak ya. Nabi kok pinter banget gitu. Ini Nabi itu memang bukan tukang ramal. Beliau tidak sedang meramal sesuatu seperti ramalan Joyoboyo. Tapi beliau mendapatkan informasi dari malaikat, dari Allah Ta'ala. Jadi sabda beliau itu adalah sebuah informasi. Sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Tinggal kita mengkonfirmasinya. Sudah terjadi belum di zaman kita ini? Dan kita melihat fakta dan kenyataannya. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi, satu yang sudah teridentifikasi menurut saya, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena pakaiannya yang bagus saja. Jadi kita ini termasuk saya lah Pak ya. Kita semua ini terjebak dengan penampilan. Jadi ulama itu yang diidentifikasi adalah penampilannya. Sorbannya, jubahnya, umamahnya, pecinya. Hanya sekedar dari penampilan saja. Kalau sudah pakai gamis ulama. Padahal di Mekah supir aja pakai gamis ya Pak ya. Jadi dari pakaiannya. Kalau zaman dahulu ulama itu diidentifikasi bukan dari pakaiannya, tapi dari ilmunya. Makanya ulama zaman dahulu Pak pakaiannya lebih wara. Pakaian yang sederhana. Kalau zaman sekarang ini mahal-mahal, makanya muridnya minta, jamaahnya minta, nggak dikasihnya. Kalau ulama zaman dahulu ikut sunnah Nabi, diminta pecinya, kasih umamahnya, diminta sorbannya, kasih sorbannya, diminta bajunya, kasih bajunya. Makanya sampai sahabat yang tukang minta itu ditegur. Kalau dekat Nabi jangan banyak-banyak minta. Karena Nabi nggak akan menolak ketika diminta, dikasihkannya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, ulama itu jangan diidentifikasi dari penampilan, apalagi dari fasilitas. Tapi ulama itu dilihat dari ilmunya. Yang kita ambil adalah ilmunya. Nah kita ini Bapak Ibu hadir di suatu zaman yang ulamanya ini sudah langka Pak. Ini zaman sekarang ini zaman ulama itu langka. Makhluk langka. Jarang ulama itu. Ulama yang banyak itu di zaman awal. Makanya kalau kita baca di Quran, thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Di surah Al-Waqi'ah bisa dibaca. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
ulama pewaris para nabi, orang yang berilmu sekaligus solih juga, orang yang bertakwa benar-benar takut pada Allah dengan ilmu yang lengkap. Thullatum minal awwalin, banyak sekali di generasi awal, wa qalilum minal akhirin, dan cuman sedikit di zaman akhir. Ini sedikit sekali. Quran sudah menginformasikan itu. Jadi ulama beneran itu sedikit di zaman akhir ini. Bahkan Nabi menggaransinya di 3 zaman itu. Khairukum qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian itu, kata Nabi, di zamanku. Ma ana alaihi wa ashabi. Zaman di situ Nabi, di situ para sahabatnya. Satu zaman. Lalu generasi sesudahnya yang berikutnya berarti tabi'in. Lalu generasi yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Maka kalau kita mau urutkan Pak, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, termasuk imam-imam madhab itu kan masuk generasi transisi tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, menyusul ke zaman ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan seterusnya. Ini memang generasi emas. Generasi ilmu agama itu masih genuine, Pak. Masih asli dan mumpuni. Jadi beliau itu menguasai semua ilmu pengetahuan. Dan memang solih, terjaga kesolihannya. Yang jelas kita tangeh dibandingkan mereka itu, beliau-beliau itu. Yang jelas saya bandingkan begini aja. Imam Syafi'i itu tidak pernah nonton TV. Setuju gak kira-kira? Ya emang gak ada TV kan? Jadi kita ini gak bisa merasa takwa bener Pak, masih sering nonton TV. Di TV kan banyak yang dilihat soalnya kan? Subhanallah. Jadi sekali lagi dari segi kesolihan, kualifikasi intelektual sebagainya, jauh betul kita ini. Jauh sekali. Makanya Nabi bersabda begini, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian semua saat ini fi zamanin. Jadi Nabi nyebutnya ini zaman Nabi bersama sahabat Pak, zaman 3 itu, 3 generasi awal itu. Sesungguhnya kalian semua saat ini fi zamanin, ada di suatu zaman, kathirun fuqaha'uhu, banyak ulamanya, banyak pakar agamanya, banyak orang yang fakihnya. Wa qalilun khutoba'uhu, sedikit tukang ceramah. Jadi zaman sahabat itu hampir nggak ada tukang ceramah. Yang ceramah ya Nabi aja. Zaman tabi'in nggak ada tukang ceramah, ulama banyak, tukang ceramah jarang. Zaman berikutnya juga begitu. Ulama banyak, tukang ceramah. Yang dikatakan tukang ceramah itu ahli pidato, pinter retorika. Nah sebaliknya kata Nabi, wa sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, qalilun fuqaha'uhu, sedikit pakar agamanya, wa kathirun khutoba'uhu, terlalu banyak tukang ceramahnya. Nah ini zaman sekarang Pak. Zaman sekarang ini banyak tukang ceramah. Termasuk saya ini tukang ceramah. Tukang ceramah. Jadi zaman sekarang ini jangan kira Pak yang ceramah di mana-mana itu ulama, belum tentu. Saya ingin tegaskan kepada umat akhir zaman, khususnya orang Indonesia, ratusan ribu mubalik penceramah di Indonesia ini, itu rata-rata adalah penceramah, tukang dakwah, tukang khutbah.
belum tentu ulama. Sepakat nggak kira-kira Pak? Belum tentu ulama. Jadi isi nasihatnya bisa kita ambil, bisa juga tidak. Belum tentu ulama. Karena Nabi yang sebutkan. Kalau bukan hadis Nabi, nggak mungkin saya sebutkan di sini. Penceramah. Karena Nabi sudah sampaikan itu. Dan penceramah di zaman sekarang modalnya tidak ensih ilmu. Ya ilmu dikit-dikit jadilah. Penceramah itu modalnya penampilan. Apalagi sudah masuk TV Pak. Kalau bisa bajunya matching sama pecinya. Bajunya hitam, pecinya hitam campur putih-putih. Kalau bajunya biru, pecinya biru. Kalau bajunya merah, pecinya merah. Penampilan. Makanya kemarin lagi viral tuh. Ada orang ngaku cucung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ngedoain orang minta duit. Banyak yang percaya karena yang dilihat penampilan. Paseh dikit bahasa Arabnya udah dianggap ulama beneran. Padahal penipuan. Ini hati-hati kita. Jadi sekali lagi zaman sekarang ini mungkin ya Pak. Ini cuman mungkin ya. Dari semua penceramah yang tampil di permukaan, yang khutbah-khutbah di masjid, yang ceramah-ceramah kemana-mana itu, mungkin yang ulama beneran nggak nyampe 5% se-Indonesia ini. Rata-rata adalah semata-mata mubaligh. Tapi apa boleh Ustadz? Belum jadi ulama sudah ceramah. Jawabannya boleh. Tinggal dia mawas diri saja. Jangan mentang-mentang banyak diundang sudah merasa ulama. Semua orang harus ikut kata dia. Lalu arogan sama jamaah. Tinggal mawas diri saja. Karena kita ini begini Pak. Undur maqal walatandur manqal. Lihat apa yang disampaikannya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun keluar dari buntut ayam, tapi telur ambil, itu manfaat. Tapi walaupun keluar dari buntut Syahrini, tapi kuning, jangan diambil. Itu bukan emas. Ketipu kita nantinya. Kadang-kadang Pak, penceramah itu walaupun dia bukan ulama, ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya pernah nonton ceramah Akri Patrio. Karena Parto sukses jadi pelawak, Eko sukses jadi politisi, Akri tersingkir, akhirnya jadi ustadz dia kan. Ngundangnya mahal juga Akri itu Pak. Jajalah Pak Haji Roni ngundang ke sini nantinya. Tapi dia itu memang bukan ulama, tapi dia penceramah. Enak ngedengernya Pak. Kata Akri, masuk akal di saya. Bapak ibu anak itu jangan dipinterin semua. Ada yang digoblokin satu aja. Kan cara penceramah ngomong nih. Karena yang pinter-pinter anak itu nggak ngurus orang tua. Iya nggak kira-kira? Bayangin bapak ibu kalau anak bapak ibu jadi dokter semua. Nggak ngurus nggak orang tua. Sibuk dia praktek dokternya. Apalagi sudah dokter spesialis Pak. Beuh. Ada dokter spesialis kandungan, bininya aja nggak keurus sama dia Pak. Saking sibuknya. Anak bapak hebat-hebat kuliah di Jerman, kerja di Jerman. Kuliah ke Amerika, netep di Amerika. Hebat katanya, tapi nggak ngurus orang tua. Ada satu kata Akri yang digoblokin. Suruh masuk pondok pesantren. Nanti dia hafal Quran, pinter mimpin tahlil, mimpin yasin. Itulah yang pulang ke rumah dan itulah yang ngurus orang tua. Iya juga ya ternyata ya. Nah itu penceramah Pak. Kadang-kadang dia bisa mentransfer, menyederhanakan bahasa itu. Sehingga bisa dipahami oleh orang awam. Jadi sekali lagi, semua yang menyampaikan agama, walaupun ia bukan ulama, tapi penceramah, ambil positifnya. Tinggal penceramahnya mawas diri. Jangan jumawa. Jangan besar kepala, jangan pula gumedek katanya.
merasa ingin diulamakan. Jangan. Dia sekedar penyampai agama saja. Jadi tawadhu itu penting. Artinya tetap harus menghormati para ulama. Ini satu. Yang kedua, wala ya'rifunal qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak kenal Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Jadi tren Indonesia ini MTQ Musabakoh Tilawatil Quran. MTQ gede-gede, tingkat kecamatan, kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Anggarannya nggak tanggung-tanggung, Pak. Triliunan kalau ditotal semuanya itu. Sampai-sampai pening itu ofisialnya ngebon kemana-mana untuk cari tukang ngaji biar bisa juara. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran berhenti pada festival. Orang mau baca Quran karena suaranya bagus. Alhamdulillah kita ini punya tren tadarus ya. Ini bagus ini. Kemudian nggak nunggu harus bagus suaranya baru ngaji. Sekarang sudah ada tren, pondok-pondok sudah mulai rame, Pak. Ini tren positif di Indonesia. Sudah banyak rumah tahfidz, sudah banyak pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu Al-Quran, mulai dari menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren sudah sangat tinggi sekali. Bahkan sekarang sudah banyak tentara yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran. Walaupun memang Quran itu Bapak Ibu, yang susah bukan menghafalnya, tapi yang susah menjaga hafalannya. Percayalah, itu yang paling susah, Pak. Jaga hafalan. Betapa banyak santri yang sudah dapat ijazah hatam Quran bil ghaib, sudah hafal 30 juz, tapi jadi lupa karena sibuk mikirin cicilan kreditan, sibuk mikirin tanggung jawab duniawi. Menjaganya yang susah. Makanya disebutkan sanuqri'uka fala tansa. Dibacakan Al-Quran kepadamu dan engkau tidak akan pernah lupa, kecuali Allah berkehendak. Makanya kalau kita sudah ngapal surat Al-Quran lalu kita lupa, jangan katakan saya lupa, tapi katakanlah saya dilupakan Allah. Karena Allah yang membuat kita hafal, Allah juga yang membuat kita lupa. Makanya Imam Syafi'i pernah lupa 300 hafalan hadisnya. Dia ngadu kepada gurunya, kata gurunya, kamu ingat beberapa hari belakangan dosa apa yang sudah engkau kerjakan? Dipikir-pikir gak ketemu, Pak. Setelah lama mikir baru keinget. Beberapa waktu yang lalu Imam Syafi'i ngelihat wanita keluar rumah, tampak 3 helai rambutnya dari kerudungnya. Gara-gara melihat 3 helai rambut, maka hilang 300 hafalan hadis Imam Syafi'i. Pantesan kita nggak apal-apal ya Pak. Alangkah banyak yang kita lihat ini. Subhanallah. Jadi betul-betul orang-orang yang Allah warisi Al-Quran, yang hafal Quran itu betul-betul mulia. Maka arahkan anak-anak kita semua untuk menghafal Quran dan mendalami Al-Quran. Jangan berhenti pada menghafalnya juga, tapi memahaminya. Sampai kemudian mengamalkan Al-Quran. Kalau kita punya anak yang ahlul Quran, maka 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Siapa saja 7 nasab ke atas? Bapak, habis bapak, kakek, habis kakek, buyut, habis buyut, unggang itu kakek itu unggang, puyang. Nomor 5 saya tanya ibu saya, mak siapa habis puyang tuh? Entah katanya. Nah entah berarti Pak. Makanya jemaah Sumatera Selatan itu kalau sudah di atas 4 tuh entah nyebutnya itu. Tapi kalau jemaah Jawa lengkap Pak. Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur nomor 7.
Nomor 8 Goropak Santek. Nomor 9 Debok Bosok. Nomor 10 Galih Asem. Jadi kalau kita punya anak yang ahlul Quran, maka 7 nasab ke atas masuk surga. Allahumma amin. Yang ketiga, yang terakhir, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak rajin beribadah kepada Allah kecuali cuman pada bulan suci Ramadan saja. Artinya i'tikaf di masjid itu kalau bisa ya jangan cuman Ramadan. Di luar Ramadan juga rajin i'tikaf. Caranya gimana? Ikut Mas Ari biar rajin i'tikaf ya Pak. Karena ngapa? Rombongan Mas Ari itu bisa membuat preman tobat Pak. Karena itu madrasah ya. Ikut Mas Ari itu apa ya namanya, orang yang gak bisa adzan jadi adzan. Orang seumur hidup gak pernah adzan Pak, sekali adzan nangis dia, percayalah sama saya, berlinang air matanya Pak. Seumur-umur gak pernah adzan, begitu adzan walaupun campur gemeter. Ada yang campur nonton YouTube adzannya itu biar ngikutin yang di YouTube misalnya, saking ya. Tapi itu adzan pertama bagi dia. Membuat orang yang badannya penuh tato jadi berhijrah. Ini kan luar biasa itu. Makanya i'tikaf itu jangan hanya berhenti pada bulan Ramadan saja. Saya dengar-dengar i'tikaf di Baitur Rahim, apalagi malam ganjil sampai 100-an ya. Subhanallah. Makanya anggaran beli nasi bungkusnya juga besar itu. Makanya Pak Haji Roni jangan tiap malam habis Ramadan nanti. Bangkrut masjid Pak tiap malam. Kalau masjid kayak gitu. Tapi sekali-kali kita lakukan itu. I'tikaf tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga kita i'tikaf. Dengan banyaknya orang beriktikaf, setidak-tidaknya Allah jauhkan kita semua dari bala bencana. Allahumma amin. Dan itu tanda kiamat masih tangeh. Selama masih banyak yang i'tikaf, menghidupkan amal di masjid, masih ada suara adzan berkumandang, maka itu kiamat masih tangeh. Berikut pun ibadah-ibadah yang lainnya. Menghatamkan Quran. Jangan cuma pada bulan suci Ramadan saja. Ada orang yang di Ramadan hatam 15 kali Qurannya. Habis Idul Fitri berhenti baca Quran. Yang bagus itu begini Pak, walaupun dia nggak hatam sebulan sekali, katakanlah dia hatam setahun sekali, atau mungkin 2 tahun sekali, atau mungkin 3 tahun sekali, tapi dia dawam membacanya. Tiap hari minimal 10 ayat, ngurut. Hari ini 10 ayat, besok 10 ayat, ngurut berdasarkan urutan mushaf Al-Quran, maka lam yaktub minal ghafilin, dia tidak akan ditetapkan sebagai orang-orang yang lalai. Jadi Al-Quran akan membela kita pada hari kiamat nanti. Tapi minimal 10 ayat dalam 1 hari. 10 ayat itu kalau ayatnya pendek ya, semenit nggak nyampe Pak. Ya kalau ayatnya panjang, ayat kursi. Nah panjang tuh ayat kursi kan. Walaupun cuma 1 ayat tapi panjang. Jadi kita baca Yasin 83 ayat, 10 menit selesai. 15 menit selesai kita bacanya. Artinya tegasnya, di poin terakhir saya tegaskan bahwasanya yuk kita istiqomah. Jangan hanya di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan kita istiqomah menjaga ibadah kita. Karena kelemahan bangsa Indonesia ini tidak istiqomah. Naik haji, hajinya haji tomat. Berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Jadi banyak orang naik haji tapi nggak istiqomah. Al-hajju qalil wa rukbanu katsir atau warakibu katsir. Yang benar-benar haji cuman sedikit, yang banyak itu cuman yang pelesiran, jalan-jalan saja. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Bayar zakatnya rajin, korupsinya tambah rajin. Saya bingung KPK itu Pak. Ini suara hati anak bangsa.
Ngapa sih KPK jadi kayak gitu sekarang ini? Itu tes wawasan kebangsaan itu ya Pak ya. Sampai menggagalkan penyidik KPK yang sudah sangat berpengalaman memberantas korupsi mau dikeluarkan dari KPK. Jadi seakan-akan begini Pak. Politisi di Indonesia ini mereka bisa berdebat, berbantah-bantahan, banting meja, ribut berkelahi di dalam ruang sidang. Itu kalau bicara tentang kekuasaan. Kalau bicara tentang rebutan kekuasaan. Tapi kalau sudah untuk KPK, politisi sama saja. Gegoh-gawoh. Ini kenyataan ini. Siapa yang melemahkan KPK itu? Semua yang melemahkannya. Saya ini nggak mau main tuduh lah, tapi saya kesel betul itu. Mengapa Indonesia ini korupsinya ranking 4 sedunia internasional, tapi KPK hilang taringnya. Subhanallah, ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Indonesia ini bayar zakatnya rajin, korupsinya juga rajin. Sholatnya STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jojo. Jadi kita ini kurang istiqomah, itu penyakit kita ini sebetulnya. Baik, demikian, jangan kebanyakan ceramah, habis suara saya nanti. Kita buka dulu tanya jawab, kalau ada saya persilahkan. Ada? Ya silakan Pak. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang kita khawatirkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang satu ini apa cirinya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadis ini saya setuju dengan penjelasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau, lafaz matan yang paling sahih tentang hadis ini hanya sampai kepada orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Orang Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya sampai situ saja. Jadi beliau menyatakan keterangan hanya satu yang masuk surga. Itu lafal yang ditolak. Jadi lafaz tambahan yang ditolak karena dia tidak mutawatir. Makanya Imam Bukhari tidak mencantumkan hadis ini. Imam Muslim juga tidak mencantumkan hadis ini. Saya pikir saya setuju sama Imam Bukhari menolak klaim akhir. Karena klaim akhir itu bahaya Pak. Begitu orang NU ngomong, yang mana yang satu tuh? Ya NU. Berarti selain NU masuk neraka. Nanti kan? Begitu orang Muhammadiyah ngomong, siapa yang satu itu? Ya Muhammadiyah. Begitu orang LDII ngomong, kata LDII, ya LDII. Yang lain masuk neraka. Jadi hadis itu menjadikan kita ta'assub, fanatisme golongan.
asobiyah. Jadi kita merasa paling benar, nunjuk orang kafir ahli neraka. Itu berbahaya sekali sebetulnya. Jadi Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kata satu yang masuk surga itu merujuk kembalinya ke Islam itu sendiri, bukan ke firqahnya. Jadi untuk mengecualikan dari Yahudi dan Nasrani itu, Pak. Jadi Yahudi terpecah 71 golongan, semua masuk neraka. Nasrani terpecah 72 golongan, Islam terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga itu, satunya itu bukan firqahnya, tapi Islam itu sendiri. Jadi kesimpulan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, 73 golongan umat Islam itu masuk surga semua. Tinggal bukan berdasarkan firqahnya di hari kiamat nanti. Karena Allah nggak nanya firqah di hari kiamat. Firqah kamu apa? NU. Apa Muhammadiyah? Tidak. Allah bahkan tidak tanya partai di hari kiamat. Kamu partainya apa? PDI apa PKS? Enggak, Pak. Kamu milih siapa? 01 atau 02? Enggak, Pak. Yang Allah tanya itu amal di akhirat nanti. Kamu orang apa? NU, ya Allah. Kamu korupsi? Iya, banyak. Masuk neraka dulu. Kamu orang apa? Muhammadiyah, ya Allah. Kamu zina? Iya, dikit, ya Allah. Surat Taubat? Belum. Masuk neraka dulu. Artinya orang akan mempertanggungjawabkan dirinya bukan berdasarkan bendera parpolnya, bukan berdasarkan madhabnya, bukan karena kelompoknya, tapi karena amalnya masing-masing. Jangan sampai mentang-mentang bermadhab Syafi'i. Saya madhab Syafi'i, ya Allah. Saya ini berpendapat kalau subuh pakai kunut. Kamu rajin nggak sholat subuh? Jarang, ya Allah. Mampir kamu dalam neraka. Jadi bukan karena itu, Pak, tapi karena amalnya masing-masing. Jadi saya setuju satu yang masuk surga itu ya Islam itu sendiri. Makanya saya termasuk yang meyakini semua orang Islam itu masuk surga semua. Allahumma amin. Tinggal ada yang mampir tapi, Pak, ya. Yang mampir ya itu tadi itu yang jahat-jahat tuh. Yang nggak tobat tadi itu. Jadi mengapa saya berpikir begitu? Saya otaknya jadi netral gitu, Pak. Jadi enak saya bergaulnya gitu. Siapa saja yang ngomong agama saya dengarkan. Karena itu kebaikan yang bisa kita ambil sedemikian rupa. Jadi kalau penisbatan satu yang masuk surga itu karena ada kata Yahudi, kata Nasrani dan kata Islam, satunya itu balik ke Islamnya, bukan balik ke firqahnya. Jelas ya, Pak, ya? Ya. Baik, masih ada? Cukup ya. Bapak-bapak itu nggak nanya karena kasihan sama saya yang maksa ngomongnya ya. Karena sudah parau sekali suara saya. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Dan mari, ada perbedaan pendapat dalam Al-Quran disebutkan fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan berlomba-lomba saling ngoreksi atau saling menyalahkan. Yakin, percayalah, kita di akhirat nanti bertanggung jawab bukan karena golongan kita, tapi karena iman dan amal soleh kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.